Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada saya Rena Widyadana. Jadi di sini saya akan bahas di Superlab 4. Nah, jadi untuk caranya kalian bisa download dulu di drive-nya, lalu kalian buka di file, lalu klik 2 kali dan akan muncul seperti ini. Dan nanti kalian pilih dock untuk base biar bisa ke samping. Kita langsung saja ke base atau basic configuration. Nah, seperti biasa di sini kita akan konfigurasi hostname. Nah, dan kita enable skip pada setiap script. Nah, di sini saya videonya akan dipercepat saja. Nah, di sini itu part 1-nya itu sudah selesai konfigurasi. Terus sekarang kita lanjut ke part 2 yaitu konfigurasi Ethernet channel SW1 dan switch 2. Nah, ini switch 1 dan ini switch 2. Nah, ini kita konfigurasi Ethernet channel yang LHCP. Untuk ID-nya kita pakai 1, terus untuk C1 kita pakai aktif, terus untuk C2 kita pakai mati. Nah, di sini itu kita akan menyatukan port yang ini kan ada 3 port. Terus di sini itu kita akan satukan portnya menjadi port 1. Kita buka switch 1. Untuk konfigurasinya itu kita cek dulu untuk interface-nya karena ini interface-nya terus, jadi kita do show CDP di sini untuk ada switch 1, switch 2, 3, terus dan untuk switch 2 interface RA FA 01 sampai 3 channel ID-nya 1. Di sini modenya aktif. Kita ketik juga channel protokol. Untuk di sini protokolnya itu LHCP. Terus kita coba cek. Show Ether summary, kita singkat dengan zoom. Nah, di sini itu sudah menjadi satu grup atau satu part, yaitu namanya port 1, protokolnya itu LCP. Nah, kita akan konfigurasikan juga di switch 2-nya. Kita masuk dulu CDP make. Ini yang terhubung di switch 1 itu ada interface FA0/1, 2, 3. Interface link FA0/1 sampai 3. Channel group multilayer pasif. Nah, terus kita ketikkan juga channel protokol LHCP. Terus kita cek dengan do show Ether. Nah, di sini itu juga sudah
Jadi tergabung jadi persatu. Sekarang kita coba sini lihat. Kalau misalnya masih orang, kita di fase kayak ini ya. Terus sudah, berarti nggak usah. Dan di sini itu sudah hijau. Nah, sekarang kita lanjut ke part 3, yaitu configure VLAN dan ranking in switch 1 dan switch 2 dan router 4. Nah, seperti biasa, kita buat VLAN dulu. Untuk VLAN itu di sini ada VLAN 7. Ini kelihatan 8, 9. Nah, terus kita akan konfigurasi Hello VLAN. Terus kita konfigurasi interface pada semua interface yang terhubung ke PC. Nah, kita buka konfigurasi switch 1. Jadi di sini kan switch 1 itu kan pakai IP DHCP. Nah, jadi di sini kita buat juga untuk VLAN 7-nya. Kita VLAN 7. Name VLAN 7. VLAN 8. VLAN 8. Terus name VLAN 9. Name VLAN 9. Terus kita exit. Sekarang kita akan masukkan interface-nya. Nah, di sini itu VLAN 8 itu 0/4 sampai 0/5. Interface 0/4 sampai 5. Switch port mode access. Switch port access VLAN 8. Spanning tree port face. Sekarang kita di sini VLAN 9 itu portnya 6, 7. 6 sampai 7. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 9. Spanning di purpose. Sekarang kita akan konfigurasikan untuk terangnya. Nah, terangnya itu ada dua yang menuju ke satu dan menuju ke switch 2. Nah, kalau yang router 2 itu lewat EVA 0/8. EVA 0/8. Switch port mode terang, switch port terang allow VLAN 7 sampai 9. Terus kita exit, kita akan masuk ke part yang ke switch 2, yaitu tadi part 1 interface port 1. Switch port mode terang, switch port terang allow VLAN 7 sampai 9. Sekarang kita akan konfigurasikan di switch 2 nya. Kita buat VLAN 7 sampai 8 aja. VLAN 7 dan VLAN 8 dan VLAN 8. Kita exit. Nah, di sini kita masukkan interface-nya. Ini 07, bukan, ini VLAN 7 dulu. Ini 4, ini 5. Interface 0/4 sampai 5. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 7. Spanning tree port face. Exit. Interface rank FA 0/6 sampai 7. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 8. Spanning tree port face. Sekarang kita juga akan terang juga di switch 1. Berarti di yang portnya juga sama, port 1. Interface port 1. Switch port mode terang. Switch port terang allow VLAN 7 sampai 8 aja. Nah, sekarang kita akan konfigurasikan di router 4. Di sini di router 4 itu disuruh konfigurasi DHCP server ya 192.168.1.3. Nah, sekarang kita konfigurasikan juga alamat IP address di router 4. Nah, kita masuk ke router 4. Nah, di sini kita lihat dulu portnya yang terhubung ke switch 1 itu lewat 0/1. Yang lainnya interface gig 0/1 no shutdown. Apakah sudah hijau? Nah, ini sudah. Terus kita akan masukkan membuat sub interface untuk VLAN 7 sampai VLAN 9. Titik 7
version double Q7. IP address 192.168. Kita pakai alamat IP pertama. 255 itu 55.0. Exit. Terus IP addressnya 8.1. Terus output 9. Version 89. IP address 9.1. Terus sekarang kita disuruh untuk konfigurasi DHCP. IP DHCP pool VLAN 70. Lalu di untuk 192.168.7.1. DNS-nya 192.168.1. Untuk konfigurasi DHCP VLAN 8-9 akan saya percepat saja. Di sini saya sudah konfigurasi untuk VLAN 7, 8, dan 9. Sekarang kita disuruh untuk mengusahakan IP address di router 4 dan DHCP. Dan sekarang IP address itu yang kita jadikan sebagai default router, yaitu yang 7.1, 8.1, dan 9.1. IP DHCP exclude 9.168.7.1, terus 8.1, terus 9.1. Nah, sekarang kita akan coba cek untuk IP DHCP-nya. Nah, sekarang kita coba ping VLAN 9 ke 8. Awal-awal memang itu jadi kita. Nah, ini sudah successful. Dari PC 4 ke PC 6. Ulangi lagi karena masih awal-awal. Nah, ini sudah successful. Kita tidak baca. Nah, sekarang kita lanjut ke part 4, yaitu configure ether channel switch 3 dan switch 4. Nah, di switch 3 dan switch 4 itu sudah ada. Di sini kan ada 3 port yang saling terhubung. Nah, kita akan menyatukan port tersebut dengan ether channel. Nah, di sini untuk ether channelnya itu pakai yang PAGP. Nah, untuk edge-nya itu pakai HC22. Kita buka dulu aja switch 3-nya. Show CDP network. Nah, di sini yang terhubung itu 23 sampai 8. Ketik interface range FA 0/2 sampai 3, FA 0/8. Channel group 2, ID-nya 2. Terus untuk switch-nya itu kan pakai DC label modelnya. Terus untuk sistem auto, terus di sini ketik DC channel protocol PAGP. Going to show the. Nah, ini untuk portnya port 2, terus ini portnya TP, terus ini juga sudah masuk F0/2, 3, dan 8. Sekarang kita konfigurasikan juga di switch 4. Show CDP network. Nah, ini untuk VLAN 2 dan 7 sudah di interface range FA0/1 sampai 2, FA0/7. Channel group 2. Untuk modenya itu auto. Oh, maaf, ini pakainya mode terus channel protokol ini PAGP. Show error summary. Portnya port 2, terus untuk AGP, dan ini portnya 1, 2, dan 7. Nah, sekarang kita coba cek di flash dan forward. Nah, di sini sudah ada semua karena sudah ketutupan. Saya coba cek dulu. Kita hilangkan dulu. Nah, ini sudah ada semua. Sekarang kita di itu lagi ya. Dan sekarang kita lanjut ke part 5, yaitu configure VLAN ranking in switch 3, 4, dan router 5. Seperti biasa, kita akan konfigurasikan VLAN dulu. Nah, di sini cuma ada 2 VLAN, yaitu 6, dan 5, dan 6. Nah,
Sekarang kita seperti biasa, kita konfigurasi VLAN dan portfile pada semua interface. Nah, kita buat dulu VLAN-nya di switch 3. Kita exit. VLAN 5 dulu. Dan VLAN 5. Terus VLAN 6. Dan VLAN 6. Exit. Kita lihat dulu portnya. Nah, ini dulu. Terus ini buat ini 7, ini 6. Nah, 6, 7, 4, 5. Kita buka interface range FA0/6 sampai 7. Switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 5. Vanity portfile. Interface range FA0/4 sampai 5. Switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 6, spanning tree portfile. Kita akan terang juga yang ke router 5 dan switch. Kalau ke router 5 dia melalui FA0 flash. Interface FA0/1. Switchboard mode terang, switchboard time allow VLAN 5 sampai 6. Exit, kita terang juga yang ke switch 4 yang melalui interface pair 2. Switchboard mode terang, switchboard time allow VLAN 5 sampai 6. Sekarang kita konfigurasikan di switch 4-nya. Kita buat exit. VLAN 6, exit. Kita lihat dulu portnya. Interface range FA0/5 sampai 6. Switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 5. Interface ring FA0/3 sampai 4. Switchboard mode akses, switchboard akses VLAN ini VLAN 6, spanning tree portfile. Untuk yang mengarah ke switch 3 melalui, kalau di sini sama aja port 2, interface port 2. Switchboard mode terang, switchboard time. Switchboard time allow VLAN 6 sampai 6. Nah, sekarang kita akan konfigurasikan di router karena di sini juga sama, kita akan konfigurasi DHCP. Nah, pertama-tama kita lihat dulu di sini. Router 5 mengarah ke switch 3 itu mulai kick 0 switch 2. Kita nyalakan dulu portnya. Interface G 0/2 no shutdown. Nah, ini sudah. Sekarang kita buat sub interface untuk VLAN 5 dan VLAN 6. Kick 0/2 titik 5. IP address. Nah, IP address-nya kayak ini 192.168.5.1 255.255.255.0. Exit, kita buat untuk VLAN 6-nya. Encapsulation depan ke 6. Terus IP-nya 61. Exit. Ini kan kita sudah konfigurasi untuk VLAN-nya. Nah, sekarang kita akan konfigurasi untuk DHCP. IP DHCP full VLAN 5. Networknya 192.168.5.0 255.255.255.0. Default routernya 192.168.5.0.
DNS-nya 1968, kita pakai 1.3 juga. Kita exit. Kita buat untuk VLAN 6. Nanti 0. Default router 56.1. DNS-nya sama. Sekarang kita juga akan kecualikan sebentar. Ini IP address router 5, kalau router 4. Jadi 5.1 terus 6.1. Kalau sudah, sekarang kita cek ini ke VLAN 6 dulu. Dan sudah ada, sekarang kita disuruh untuk melakukan konektivitas. Misalnya kita kirim paket dari PC 18 sampai ke PC 20. Awal-awal memang available guys, jadi kita ulangi lagi. Nah, ini sudah sukses. Sekarang kita coba yang di switch 4. Kita coba lagi. Nah, ini sudah sukses. Ini saya lihat aja. Nah, sekarang kita lanjut ke part 6, yaitu configure VLAN and tracking di switch 5, 6, Concord switch 1. Maksud dari config 1 itu yaitu multi-layer 1. Jadi kita di switch 5, 6, dan multi-layer switch 1. Nah, di sini kita akan konfigurasi CTP dulu, VTP server di multi-layer 1. Di menurut saya itu akan saya jadikan VTP server. Nah, terus nanti di sini untuk VTP switch 5 dan 6 kita pakai VTP client. Jadi nanti ketika saya buat VLAN, ini VLAN-nya jadi itu otomatis akan di switch 5 dan switch 6 akan ada VLAN 2 sampai 4, walaupun saya tidak di switch 5 dan switch 6. Kita konfigurasi VTP server dulu. VTP server. Terus kita ketik domainnya VTP domain academy. Terus kita masukkan passwordnya VTP. Password kita pakai 123. Sekarang kita konfigurasi VTP client di switch 5. VTP mode client. Untuk domainnya itu harus sama, yaitu VTP untuk passwordnya itu harus sama. Terus di switch 6 nya kita konfigurasinya sama seperti switch 5. VTP mode client, VTP domainnya academy, VTP passwordnya sama juga 123. Dan sekarang di sini saya akan membuat VLAN-nya dulu di multi-layer 1. VLAN 2, terus VLAN 3, VLAN 3, VLAN 4, VLAN 4. Kita cek dengan do show VLAN brief. Nah, di sini sudah ada VLAN 2, 3, dan 4. Sekarang kita cek di switch-nya. Show VLAN brief. Di sini belum ada. Mungkin karena konfigurasinya ada yang salah. Di sini kita konfigurasi, saya ulang dulu ke multi-layer 1. Kita interface range EVA 0/4 sampai 5. Karena ini di multi-layer, kita ini switch port mode encapsulation .1q, lalu switch port mode. Seperti ini. Sekarang kita cek di switch 5. Ini masih belum ada. Sekarang kita coba lagi. Di ini di faster format dulu. Kita cek lagi. Nah, ini sudah ada. Terus nanti saya juga sempat cek di switch 6 nya.
sudah ada. Terus sekarang saya akan masukkan interface-nya yang terhubung ke switch 5 dulu. Nah, di sini saya cek dulu untuk di PC ini 15 EVA0/5 sama EVA0/3. Interface range EVA0/3 sama EVA0/5. Switch port mode access, switch port access VLAN 2, spanning T port pass. Terus kita cek juga yang di sini VLAN 3, EVA0/4 dan ini size 6. Interface range EVA0/4 sama EVA0/6. Switch port mode access, switch port access VLAN 3, spanning T port pass. Terus kita akan terang. Nah, ini terangnya itu ada 2 di sini. Terus saya itu 10 ke switch 6. Nah, maka kita coba cek di sini EVA0/1 dan 2. Sampai 2. Switch port mode terang, switch port terang allow VLAN 2 sampai 3. Kita akan konfigurasikan juga di switch 6. Kita cek dulu interface-nya. Di VLAN 2, 0/3, 4, 5, dan 6. Terus ini 8 sama 7. Interface range EVA0/3 sampai 4. Switch port mode access, switch port access VLAN 2. Di sini saya cek lagi kalau punya salah. Benar, sekarang kita konfigurasi ini exit dulu. Interface range EVA0/5 sampai 6. Switch port mode access, switch port access VLAN 3. Spanning T port pass. Exit. Range EVA0/7 sampai 8. Switch port access VLAN 4, spanning T port pass. Sekarang kita akan terang juga ke switch 5 dan multilayer 1, yang ini level 0/1 dan 2. Interface range EVA0/1 sampai 2. Switch port mode terang, switch port VLAN 2 sampai 4. Sekarang kita akan konfigurasikan di multilayer satunya. Ini exit, kita masuk dulu interface VLAN 2. Ini kita masukkan IP-nya. Untuk IP-nya itu di sini. IP address 192.168.251.255.255.0. Kita buat sampai. Sekarang di sini kita juga disuruh untuk konfigurasi IP DHCP di multilayer 1. Ini identitasnya itu bukan 1.2 tapi 1.3. IP DHCP full VLAN 2 192.168.0 defaultnya 192.168.2.1 192 168 1.3 bukan 1.2. Kita exit. Kita akan konfigurasikan untuk VLAN 3 dan 4. Jadi di sini kita akan percepat saja. Di sini saya sudah konfigurasi untuk DHCP-nya dari VLAN 2 sampai 4. Sekarang kita di sini kan gunakan IP address-nya. Di sini pakai IP yang 3.1. IP DHCP exclude 192.168.2.1
1 terus 4.1. Sekarang kita coba cek untuk PHP-nya. Sekarang kita coba pick juga. Misalnya dari PC ini ke sini. Ini sudah sukses. Nah, ini langsung successful. Mungkin awal kalian fail dulu. Terus kita lanjut ke part 7, yaitu configure rapid spanning tree protocol atau STP. Jadi di multi-layer 1, switch 5 dan switch 6. Nah, di satu kita kan VLAN 2, terus kalau untuk VLAN 1 VLAN 3, terus switch 6 VLAN 4. Kita buka dulu multi-layer satunya. Kita ketik spanning tree. VLAN 2 pakainya root. Ini saya copy dulu. Nah, terus sekarang kita cek dulu to show ini Windows sudah jadi di root. Windows sudah jadi display is the root. Switch 5 ini exit dulu, kita pastikan, terus cek to show spanning tree. Ini bukan VLAN 2 tapi kita hapus dulu. Show spanning. Ini sekarang kita coba ulang. Ini tuh VLAN 3. Show spanning tree. Kita cari VLAN. Nah, ini sudah ada, yaitu is the root. Terus sekarang di switch 5 di 6 ini isi dulu, kita pastikan ini VLAN-nya di 4. Nah, ini VLAN 4. Nah, di sini itu sudah jadi complete is the root. Kita ke 48, yaitu configure addressing di server area. Jadi di sini ini kita konfigurasi IP address dulu yang kedua. Ya, terus kita akan konfigurasi manual untuk IP di sini 6.0 sampai 6.1.0. Kita nyalakan dulu yang di sini. Kita SIT config. Terus kita interface 4/0 shutdown. Kita buat untuk VLAN satunya, karena kan kalau yang hanya di sini tuh VLAN-nya hanya satu. Terus kita ketik interface 4/0.1, address-nya 192.98.1.255.255.255.0. Saya lupa untuk konfigurasi untuk encapsulation itu 1. Nah, sudah. Sekarang kita konfigurasikan di router 3. Ini gig 0/2. Gig 0/2. Kita nyalakan exit, kita ketik yang titik 1 encapsulation type 1Q1, terus IP address 192.255.255.0. Sekarang kita konfigurasikan di switch 7 nya. Ini portnya itu 1 C1. Interface ring FA 1/1, FA 2/2, FA 3/1. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 1. Ini kan VLAN satunya kan default, jadi kita tidak memerlukan VLAN satunya. Terus spanning tree purpose. Exit, kita akan terangkan juga ke si router 3 dan router 2, 3 1. Ring FA 4/1 sama FA 0/1. Terus switch port mode terang, switch port ring allow VLAN
Sekarang kita konfigurasikan IP address-nya. Kita manual. Ini IP-nya itu 1.3.1.9. Default gateway 1.1. Terus untuk DNS server pakai IP sendiri. Terus ke web server desktop IP configuration di sini 1.4. Terus save, terus mail server 1.5 1.1, terus DNS servernya itu sama 1. Sekarang kita coba pastikan semua server dapat saling ping ke router 2 dan router 3. Tapi di sini saya akan ping di mail server pakai IP yang 1.1. Sebentar, tadi saya lupa di router 3. Ininya bukan 1.1 karena saya lupa. Itu sudah dipakai oleh router 2. Nah, ini kita hapus saja dulu IP-nya. Terus kita ketik ulang 2.1. Terus ininya dihapus juga. Kita coba ping 19.1 dulu. Ini sudah TTL. Terus di router 3. Nah, ini itu unreachable. Dan sekarang kita coba konfigurasi ulang. Maaf tadi salah konfigurasi. Tinggal masuk interface klik 0/2.1. Terus enter 2.1 IP address kita tambahkan dulu. 2.1 ya. Terus kita ini nonya hapus. Sekarang kita coba cek di mail server 1.2. Nah, ini sudah TTL. Sekarang kita lanjut untuk ke part 9. Nah, di sini tuh untuk konfigurasinya itu kita pakai yang mode sticky, untuk filenya itu shotgun, terus maksimal MAC address-nya itu 1. Nah, berarti ini bisa make address. Kita konfigurasi di switch 7. Ini kita exit. Untuk interface-nya Fb 1 3/1. Nah, switch port mode akses dulu. Switch port port security. Address-nya pakai yang sticky. Nah, terus violasinya set down. Terus untuk maksimumnya nah, sekarang kita lanjut ke poin to point. Ini di router 1
di router 1, 2, 3, 4, 5 dan router 1. Untuk IP-nya itu di sini ada di display. Nah, sekarang kita mulai dari sini dulu. Router 2. Ini isi dulu. Kita masuk ke interface yang tuju ke router 1. IP-nya itu 18. Ini FA0/0. Interface FA0/0. IP address 10 10 10 18. Terus ketik 255 255 252. Ini pakai 252 karena tadi slice-nya itu 30. Ini saya copy dulu aja. Terus no shutdown. Sekarang kita coba lihat yang menuju ke sini itu oke. Tadi interface FA 1/0. Terus IP address-nya tadi 21 no shutdown. Terus di router satunya ke sini dulu. Interface gig 0/0. IP address ini 10.1. Sekarang kita coba cek yang 0/1 10.17. Itu 10.17. Shutdown. Kita lewat gig 0/2 IP-nya 10.13. Interface gig 0/2. Interface gig 0/2. IP-nya tadi titik 13. No shutdown. Sekarang kita konfigurasikan di router 4. Ini ada dua jalur, yang kalau router 1 sama router 0/0. IP-nya tadi tidak 5. No shutdown. Exit. Sekarang kita coba cek ini yang di gig 0/2 itu seperti 2. Interface gig 0/2. IP-nya titik 2. No shutdown. Terus kita ke router 5. Yang di router 5 itu ada dua jalur juga ya. Itu gig 0/0 sama gig 0/1. Gig 0/1 itu IP-nya 0. Interface gig 0/0. IP-nya tadi 10.6. No shutdown. Kita cek yang di sini gig 0/1 0/1 titiknya 9. No shutdown. Terus di multilayer satu ini ada 3 yang ke router 5, 3 sama router 1. Kita akan konfigurasikan dulu yang ke sini router 1. Jadi kok interface-nya FA0/3, IP-nya 10.14. Interface FA0/3. Nah, di sini karena multilayer kita pakai switch port dulu. Ini saya pastikan aja. Titik 14. Terus shutdown. Sekarang kita ketik juga FA1 10. Interface FA0/1.
Berarti 10.10. Terus kita cek juga yang ke router 3 lewat tes 2 IP-nya 10.26. Dulu 0/2 IP-nya 26. Oke. Terus terakhir ini kita ke router 3. Ini ada interface dua jalur, yang ke router 2 sambil ke 1 kita ketik dulu yang ke router 2 yaitu Kicknall Phase 2 IP-nya 10.22. IP address 10. Ini saya pastikan aja biar cepat. 22 no shutdown. Terus kita mengarah ke multilayer 1 Kicknall Phase 1 IP-nya 10.25. Multilayer 1 10.25. Ini sudah selesai semua. Sekarang kita disuruh ping. Misalnya di sini saya ping dari router 4 ke 1. Kalau gagal kita coba lagi. Ini sudah sukses. Terus sekarang saya misalnya dari multilayer ke router 3. Ulangi lagi. Ini sudah sukses. Sekarang kita lanjut ke part 11 yaitu konfigurasi OSPF. Jadi konfigurasi OSPF di semua router yang ini. Nah itu multilayer 1, 4, dan 5. Kita masuk dulu ke router satunya. Di sini untuk ID-nya itu kita pakai 10. Terus untuk konfigurasi pasien interface yang terhubung ke klien, itu yang terhubung ke PC. Kita exit dulu. Router OSPF ini pakai 10. Terus networknya kita cek dulu. Untuk SPF itu kan ini untuk alfanya ya 10.2 10.0. Terus websitenya 0003, areanya kenal. Jadi biasanya ini saya kopikan dulu. Terus ini ada dua ya, yang di multilayer 1 itu 10.13, 10.14, maka networknya 10.12. Kita ganti aja 10.12. Kita konfigurasikan di multilayer 1. Kita exit dulu. Ini kan di multilayer itu kan, jadi kita ketik IP routing dulu. Baru OSPF 10. Bentuknya tadi pakai 10.12. Terus ini terhubung juga ke router 5. Jadi ini kan 10.10 dan 10.9, maka ini IP-nya 10.8. Ini udah coba dulu yang kesini begini ya. Kita konfigurasikan dulu ke multilayer 1. Router OSPF 10. Ini networknya 10.8. Kita coba lihat yang ke router 4. Ini kan 10.5 dan 10.6, maka ini nunggunya 10.4.
Nah, kalian lihat kalau di sini tuh kan ada VLAN-nya, VLAN 5 sampai 6. Nah, kita masuk network 192.168.0 00025, areanya 0. Oke, kita juga untuk VLAN 6. Di sini kan kita disuruh konfigurasi passive interface ke semua interface yang terhubung ke klien. Nah, kita di sini akan konfigurasi juga passive interface-nya. Nah, ini kita lihat dulu. Router 5 itu terhubung ke switch 4, switch 3, lalu melalui gig 0 switch 2. Dan kita masuk dulu ke gig 0 switch 2. Interface passive strip interface gig 0 slash. Terus tadi VLAN-nya 5 dulu. Terus VLAN 6. Terus kita konfigurasikan juga di switch di router 4. Router OSPF 10. Terus sekarang kita konfigurasi untuk VLAN-nya. Di sini tuh ada VLAN 789. 192.168.7.0.000.255, areanya 0. Ini 8. Ini 9. Nah, kita akan konfigurasi passive interface karena ini terhubung ke klien. Jadi ini gig 0 1. Passive interface gig 0 1. Ini VLAN 7 dulu. 8 sama 9. Kita coba cek di sini to show IP SPF nih. Di sini ada 10.17 dan 10.6.1. Nah, 6.1 itu VLAN-nya ini sama 10.17. Jadi yang di sini. Satu. Sekarang kita coba cek juga to show IP root. Ini yang itu kan artinya OSPF-nya di sini tuh sudah ada yang networknya 10.8 sama 12 sama VLAN 5, 6 sampai 7. Terus sekarang kita coba ping ya, dari PC1 ke PC 18. Nah, ini sudah sukses. Nah, lalu successful. Nah, sekarang kita coba konfigurasi untuk IGRP. Nah, untuk ini kan rekan sini kan kita pakai yang IGRP. Jadi udah satu sama 3. Kita buka dulu satunya. Ini malah sini aku pakai gig 0 1 sama sebelum sismal itu networknya 10.16 karena ini 17 dan 18. Di sini untuk IGRP itu pakai yang satu. Terus kita juga akan disablekan auto summary. Kita exit dulu. IGRP 1. Terus networknya itu 10 16. Ini seperti biasa akan saya kopikan dulu. Terus no auto summary. Terus kita konfigurasi di multilayer 1 ini 10.26.255 maka 10.24. Router IGRP 1. Networknya 10 tadi 24. Terus kita akan konfigurasikan juga untuk VLAN-nya. Nah, di sini tuh VLAN 2 sampai 4. Network 192.168.
0.255. Terus ini untuk VLAN 3. Akhir VLAN 4. Piano auto. Nah, ini kita juga akan pilih passive interface. VLAN 2, VLAN 3, VLAN 4. Nah, kita konfigurasikan juga di router 2. Ini ada 2 jalur yang ke sini tuh sama VLAN 1. Di router OSPF 1 10.16. Maaf ini bukan ISO tapi EIGRP. Kita router EIGRP 1. Terus networknya, terus ini kita ke sini yaitu 20 ya, 20.2, maka networknya 20. Terus kita akan konfigurasikan untuk VLAN 1 0.0.0.0. Terus kita ketik no auto. Sekarang kita ke router 3. Di sini ada 2 jalur, ini ada 2. Router EIGRP 1. Networknya yang pertama 10.20 dulu yang tadi. Terus di sini 10.24. 10.24. Kita juga titik enter 1.0. Auto summary. Sekarang kita coba coba ke mail server ke PC 8. Nah ini sudah successful. Sekarang saya akan coba lagi dari mail server ke PC 10. Nah ini juga sudah successful. Mungkin awal-awal akan fail ya seperti ini. Selanjutnya kita ke part 13 yaitu configure mutual distribution. Jadi di sini tuh kan ini wilayahnya OSPF, ini wilayah HCP. Nah kita akan mendistribut di router 1 dan switch 1. Ini maksudnya itu adalah router 1 ya. Ini mungkin salah ketik. Kita masuk ke router 1-nya dulu. Ini kita konfigurasi di router 1 dan router 1 karena karena router ini itu terhubung ke OSPF di HCP. Jadi kita konfigurasi di sini. Kita buka router 1-nya dulu. Router EIGRP 1 distribute OSPF 10. Satunya sampai 5C. Terus exit. Terus suruh router OSPF 1. Ini alatnya 10 redistribute EIGRP 1 metric terus di multi layer satunya juga EIGRP 1 redistribute router
langsung aja SPF 10. Terus router SPF 10. HINP 1. Type 1. Maaf, etis. Nah, sekarang kita isi 1 ke TNS. Kita ulangi lagi mungkin awal-awal. Nah, ini sudah sukses. Sekarang kita akan konfigurasi untuk part 14, yaitu konfigurasi NTP server. Kita buka dulu untuk NTP servernya, yaitu yang ini, berarti ke bagian service. Ini kita pastikan on, terus ini enable. Key-nya di sini kita disuruh pakai key 1. Di sini untuk passwordnya itu 123. Kita akan konfigurasi NTP line di semua router dan multi layer switch. Kita mulai dari router 2-nya dulu. Exit, kita ketik NTP server 192.168.1.3, itu jadinya IP DNS server. Terus NTP authentication, key-nya 1 MD5-nya 123. Maksudnya itu adalah passwordnya. Terus kita konfigurasikan di router 3. Di sini konfigurasi sama, jadi akan saya percepat saja. Sekarang kita sudah konfigurasi semuanya. Untuk mengeceknya, kayak di sini saya cek dulu di router 2 saja. Klik to show NTP. Nah, di sini kan tulisannya synchronize, jadi yang biasa sinkron sudah berhasil. Nah, nanti kalau misalnya kalian ada asynchronous, itu berarti memerlukan waktu yang lama. Jadi tulisannya akan synchronize. Tapi sekarang saya akan lanjut ke part 15, itu configure DNS web server. Ini untuk DNS-nya gitu, keluar dulu. Service lalu DNS. Kita on-kan dulu. Untuk namanya itu di sini kita pakai academy sekolahan.com. Oh ya, untuk TP-nya kita pakai record. Untuk adanya 192.1.1. Terus untuk yang TP name, di sini namanya itu pakai www.academy.sekolahan.com. Terus ini academy sekolahan.com. Kita add, kita buat lagi yang record. Kita mail, jadi academy sekolahan.com. Terus untuk IP-nya 1.5. Lalu klik add. Terus kita konfigurasikan juga yang web server. Kita ke service HTTP. Di sini pakai tracernya kita nanti jadi academy sekolahan. Ini seperti biasa saya akan copy dulu. Terus pastikan. Terus save.
Yes. Sekarang kita coba cek di sini untuk teksnya itu misalnya di PC1. Kita ping 1 akademi sekolahan.com. Nah ini HTML. Kita cek juga untuk web browsernya. www.academy.sekolahan. Sekarang kita lanjut ke part 16 itu konfigurasi email server. Di sini kita akan buat user itu di sini pesan sama. Kita buka dulu saja email servernya. Terus ke service, terus ke email. Domainnya kita pakai sekolahan.com. Kita save dulu. Usernya itu user 1 dulu. Passwordnya 123. Kita next. Di sini untuk domainnya itu kan sudah disetting, jadi kita user 2, passwordnya 123. Next. Di sini kita akan coba di 18 dan 19 kita buka. Ini kedua. Kita ping dulu, kita ping yang email server. Ping 1968. Nah, ini sudah TTL. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian email. Itu pakainya user 1. Email addressnya user 1 akademi sekolahan. Mail akademi sekolahan.com. User 1. Kita lakukan di PC 19. Ini usernya kan 2. Kita pertama-tama kita cek dulu. Ini sudah ada. Maaf. Ya, terus kita ping. Nanti ini juga sudah ada, sudah berhasil. Sekarang kita akan masuk ke email servernya. User 2 akademi sekolahan.com. Incomingnya itu mail akademi sekolahan.com. Ini juga mail.ak. Username-nya user 2 save. Lalu di sini saya akan coba kirim pesan, misalnya compose. Itunya itu user 1 akademi sekolahan.com. Ini di sini tes. Saya lalu send. Kita coba cek di PC 18-nya. Ke email. Nah, ini sudah ada. Terus di sini saya akan balas. Untuk reply di sini saya ketik. Kita ketik hi. Lalu send. Coba lihat di PC 19. Ini sudah untuk saling mengirim. Ini sudah ada ya, sudah berhasil untuk saling mengirim. Terus kita lanjut ke part terakhir, yaitu configure access list. Jadi kan kita configure, kita lakukan di router 2 dan router 3 yang ini. Kita akan coba ping dari semua VLAN server nanti. Semua VLAN ini itu nggak bisa ping ke sini, ke VLAN. Kita buka dulu router 2-nya. IP access list extended block ping ya. Terus ini SCMP ini kita ketik 0 terdekat. Terus ketik permit
ini terus exit. Ini mengarah ke switch itu slash 1. Terus FA 4/0 IP access group, namanya logging. Sekarang kita di router 3. IP access list, namanya extended dulu. Klik ini ICMP ini 192.168.2.0, 1.0, rekarnya 00025. Terus kita permit, kita izinkan permit ini, terus exit. Kita coba lihat juga yang switch 7 itu interface 0/2, interface 0/2, IP access group, namanya adalah logging office. Misalkan tadi kan saya pakai, jadi kita coba di PC 0 lalu ke DNS dan nah ini sudah terblokir, sudah violet, jadi sudah terblokir. Nah kalian sini itunya 93% kita coba solve ke access item. Nah di sini tuh ada kesalahan yang ini, tapi nggak apa-apa karena mungkin kesalahan dari sananya juga. Itu sudah berubah ya nama. Sekarang kita coba untuk ke enable, dia juga sudah ada passwordnya. Jadi mungkin di sini di konfirmasi itu masih 93, tapi nggak apa-apa karena mungkin ini pun nggak nanti. Terima kasih atas Superlab 4 ini. Apabila ada kesalahan dan penjelasan, makin maafkan. Wassalamualaikum.